Udah, Dek? Absen udah? Kalau saya belum bisa absen, Pak. Kenapa? Ya, Pak, saya juga belum bisa, Pak. Saat muncul itu, Pak, tulisan. 3 TKG2 ya, enrollment-nya ya. Iya, Pak. Itu besar. Ya udah, nanti coba di absen lagi nanti ya. Oke, sekarang kita mulai ke teori dulu ya. Nanti ada pembahasan masalah penggambaran ya. Jadi precast ini Anda nanti ya, yang utama itu adalah di lapangan itu adalah penggambaran yang benar. Kalau gambarnya salah, berarti hasilnya salah. Kalau hasilnya salah, berarti harus di reject. Kalau di reject berarti harus mengeluarkan duit ya lebih ya, yang di luar dari budget atau RAB. Efeknya Anda bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Itulah precast ya. Jadi kalau kerjaan precast itu harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan, terutama di gambar ya. Bagian penggambaran dan pengecekan itu harus yang benar-benar qualified. Ya, presentasi untuk kelihatan deh. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya. Kalau ini kelihatan, bahan presentasinya kelihatan. Kelihatan, Halo? Pak. Kelihatan, Pak. Dek, kok pada bisu semua, nggak punya mulut nih? Kelihatan, Pak.
Nih. Halo? Dengeran, Dek? Kedengeran Pak. Ini kok itu amat ya? Saya di sini padahal buka loh. Kok di sini ada A? Saya padahal buka di sini. Tadi bisa, sekarang nggak bisa ya. Aduh, kenapa ini lagi? Sudah nggak apa-apa, saya share lagi ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Dalam bentuk apa deh kelihatannya? Ini apa namanya screenshot ya? Iya Pak, slideshow. Kalau gini pindah nggak? Kalau gini sebentar, saya coba. Biasanya ini nggak. Ini pindah nggak? Pindah Pak. Oh ya udah oke. Berarti oke, saya mulai ya. Saya pindah dulu ganggu nih. Oke, saya mulai. Jadi kita akan praktik bottom precast. Di sini teorinya ya. Jadi nanti Anda harus mengerti mengenai precast, alur kerja bottom precast, fabrikasi, dan fase fabrikasi ya. Jadi setelah Anda mempelajari ini sudah paham mengenai ini. Karena precast itu sangat diperlukan sekali ke depannya. Mulai sekarang ke depannya itu diperlukan sekali. Sebenarnya dari kemarin itu perlu. Cuma sangat sosialisasinya sangat kurang. Nah, sekarang Anda harus benar-benar untuk memahami apa sih bottom precast gitu ya. Nah, nanti dipakai ke lapangan tuh, Dek. Banyak membutuhkan untuk masalah bottom precast. Nah, pengertiannya sekarang apa itu bottom precast? Kita lihat dulu gambar-gambarnya ya. Ini adalah bottom precast yang dihasilkan sebelumnya ya, kayak gini di dalamnya. Kemudian ini adalah dinding ya. Nah, bentuknya kayak gini jadinya. Seperti sebelah kiri jadinya ya. Ini seperti ini. Nanti diangkat nih, Dek. Ini ada selingnya ya. Ada titik angkatnya, handing loop-nya. Ya, ini angkatnya. Ini adalah bentuk precast semua, ada 3 jendela yang cukup lebar, ada panjang ya. Kemudian ini juga sama. Kita gamblang aja ya, nanti masalah detailnya jelas nanti pada saat kalau semester 4. Semester 4. Semester ke 7 masalah. 6, Deng, sorry, 6 dulu. 6 itu precast, ke-7 nanti forensik. Ya, ke-6 ini ya, nanti semester 6 aku mempelajari dengan baik. Sekarang ini aja dulu ya. Nah, ini adalah gambar bottom precast semuanya. Anda lihat ini sebelah sini ya. Ini adalah precast juga ya. Yang dihasilkan seperti ini nantinya hasilnya. Ya, kemudian yang ini juga sama sebelah kanan, awal dari bawah seperti ini. Ini precast semua. Ini juga sama ya, dari sebelah kiri ya, seperti ini hasilnya. Awal dari ini ya, precast semuanya. Kalau precast pasti berhubungan dengan pengangkatan ya. Kemudian apa itu bottom precast? Bottom precast yaitu prinsipnya adalah beton yang dicor di tempat, ya, di tempat lain selain di lokasi bangunan, ya. Selain di luar bangunannya sendiri, ya, biasanya di bangunannya dicor ya, gitu ya. Kalau ini di lain tempat, di sisi samping bangunan atau di luar dari bangunan. Boleh di bangunan sendiri, di samping bangunan, dibuat fabrikasi ataupun di pabrik. Nah, itu precast ya. Nanti dia hasilnya dibawa ke lapangan atau langsung diinstal ya. Ini contoh-contohnya ya untuk beton precetak ya, seperti tiang pancang, kemudian lantai. Ini lantai HCS, ini balok ya. Ini lantai HCS, ini balok. Nah, ini kolom-kolomnya ya. Ini bentuk-bentuk apa namanya gider.
Nah, ini panel-panelnya. Ini semuanya precast, jadi semua berbentuk precast ya, siap pasang. Perbedaannya apa sih beton cetak dan beton konvensional? Nah, ini perbedaannya ya. Kalau beton precast itu adalah dia memperhitungkan kondisi saat pengangkatan ya. Plat cetak itu memperhitungkan sambungan ya. Kemudian sedikit perancahnya sangat sedikit sekali ya. Kemudian plat cetak itu membutuhkan erection atau installing ya. Itu perbedaannya. Kalau di konvensional kan tidak, dia langsung aja dicor di tempat, ada begesing, cor ya. Karena lokasinya di samping bangunan atau di pabrik ya. Nah, ini adalah keuntungannya ya, beton precast adalah kontrol kualitas, kemudian dia hemat lahan, kualitasnya sangat terjamin karena apa? Dicornya dekat di bawah, jadi orang geraknya bebas, mau mengontrol cepat ya. Kalau hemat lahan itu memang dia tidak membutuhkan lahan banyak, ya, dia tidak perlu di lapangan, di luar lapangan bisa, di pabrik juga bisa ya. Tidak bergantung pada cuaca ya, karena pabrikasi tidak bergantung pada cuaca. Kemudian keuntungan ekonomis yaitu waktu. Dia lebih cepat dari konvensional. Ramah lingkungan, begesing perancah. Nah, ini adalah dia jarang sekali menggunakan begesing perancah. Makanya dia adalah ramah lingkungan ya. Tidak menggunakan bahan kayu, tidak banyak menggunakan bahan kayu. Nah, kendala-kendala sistem plat cetak apa sih? Teknikal skillnya ya. Dan kontraktornya itu sangat jarang yang ahli dalam bidang precast. Kemudian materialnya banyak masih di apa namanya, material koneksinya antar komponen banyak masih diimpor dari luar. Kemudian bentuk dan dimensi itu tidak bisa sembarang ya. Artinya kalau sembarang itu bentuknya nanti akan butuh investasi yang sangat mahal. Karena dipakai sekali ya. Kemudian koordinasi antara pihak terkait ya. Jadi koordinasi yang terkait. Jadi hanya ada banyak banget koordinasi antara kontraktor, konsultan, kemudian dengan pihak pabrik atau sub. Itu 3 elemen yang ada dalam precast, pekerjaan precast yang harus ada semuanya. Mereka harus menyetujui atau approval masalah bentuk dan penulangannya. Kalau belum ada tanda tangan salah satu, tidak bisa dilakukan pengecoran atau produksi. Harus semua tanda tangan antara sub, kontraktor, dan konsultan. Di sini belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah ya. Jadi sudah ada regulasinya ya, cuman tidak regulasinya maksud saya yang benar-benar menuju ke sana itu loh. Semua produksi bangunan-bangunan itu harus menggunakan precast ya. Jadi tidak ada seperti itu, cuman ada peraturannya ada ya. Di 7833 itu ada peraturan untuk precast. Mengenai material, untuk konkrit itu minimal 25 MPa ya. Kemudian durability-nya, kalau K-nya mungkin K300 ya dia. Durability atau ketahanan. Kalau ini efficient ya. Kemudian durability ketahanannya terhadap cuaca segala macam itu harus benar, baiknya material itu ya. Dia menggunakan grout ya. Grout non shrinkage, biasanya precast selalu ada hubungan dengan grouting karena mengisi bahan bagian celah-celah yang sambungan ya. Kemudian tulangan ya, dia bisa menggunakan pre-stressing, bisa menggunakan las, bisa menggunakan tulangan biasa. Kemudian kalau betonnya tadi yang 25 MPa itu bisa beton normal dan bisa betonnya beton SCC ya, self compacting concrete. Nah, alur kerja beton precast ini adalah alur kerja beton precast deh. Anda perhatikan sini, semuanya lengkap. Dari arsitek sampai ke bentuk erection ya. Dari mulai penggambaran segala macam sampai ke erection, ini ada alur precast. Dari arsitektural, integration, struktural engineering, kemudian sales and bidding, conceptual, erection drawing, detailing, procurement and purchasing, fabrication integration, erection scaffolding. Nah, ini adalah semuanya adalah alur dari kerjaan beton precast. Ini yang dilakukan Anda di lapangan nanti, yaitu erection terakhir adalah erection scheduling ya. Ini adalah Anda yang lakukan. Jadi kalau Anda di lapangan bergerak dalam bidang precast, berhubungan dengan precast,
Ini yang yang harus Anda lakukan ini. Ya. Dari sini kemudian penawaran segala macam, kemudian Emerson drawingnya kayak apa. Nah, Emerson drawing penting karena apa? Supaya tidak retak. Letak titik angkatnya di mana itu harus ada, ya. Dari penggambaran. Kemudian detailingnya bagaimana harus ada. Karena nanti ke biaya, ya. Kemudian fabrikasi, setelah itu oke biayanya fabrikasi. Baru diangkat ke erection di lapangan. Nah, itu adalah step-stepnya. Nah, sekarang sebelum fabrikasi itu ditentukan dulu sambungannya apa dalam desain, ya. Sambungan baut, sambungan las, atau sambungan wet connection itu istilahnya sambungan kering, ya. Basah, maaf ya. Ini sangat basah. Yang bulat ini kering, ya. Kalau welded itu sambungan basah, banyak keringnya. Dua ini kering, ya. Atau dry connection, kalau ini wet connection ada sambungan basah, ya. Sambungan basah atau menggunakan apa? Cor-coran, ya. Menggunakan cor-coran atau growting, ya. Sambungannya. Jadi tidak menggunakan baut atau las. Kalau las itu bisa di-growting juga atau tidak di-growting juga bisa. Demikian juga baut. Baut itu bisa di-growting, bisa tidak di-growting. Ya, kalau wet connection itu menggunakan tulangan aja, dia harus di-growting. Ya, nggak boleh kebuka. Karena sambungannya paling tidak dia overlapping. Kalau menggunakan sambungan basah. Nah, contohnya ini ya, untuk bolt connection ini, sambungan baut. Ini saya uji, waktu itu saya menguji di Bandung, ya, sambungan baut. Kemudian ini sambungan untuk las, di sini ada las. Kemudian sambungan basah, di sini ada tulangan, overlapping, ya. Kemudian dicor, hasilnya kayak gini. Ini sambungan untuk sambungan basah. Nah, mengenai joinnya banyak sekali ya joinnya. Ada seperti ini, ya. Ini potongan di sini, ya, potongan CC ini atau potongan BB. Jadi potongan di sini dipotong, bentuknya kayak gini sambungannya, ya. Di atas topping ini adalah growting, ya. Ini growting, ini utuh, ya. Ini slabnya utuh, plat. Ini platnya utuh. Kemudian tengahnya di growting ini sambungannya las. Kalau ini antar sambungan nggak dilas, teman ada tulangan di mapat gini, nanti disambung pakai growting. Tapi ini bukan sebagai kekuatan untuk lentur di sini, ya. Ini untuk kekuatan sambungan aja, untuk mencegah adanya air jatuh ke bawah, ya. Non struktural sambungannya. Kalau ini non struktural juga, cuma untuk penyambungan antara kanan dan kiri dari plat. Ya, ini plat, ini plat. Ini juga sama, ya, bisa disambung seperti ini, ya. Ini juga sama, ini seperti yang tadi contoh, ya. Ini bahan growtingnya, ini tulangannya, ya, overlapping, langsung dicor. Ini adalah gambar HCS, deh. HCS itu hollow core slab, ya. Ini tulang strand atau tarik, ya, pratarik atau pre-stress. Yang bawah ini pre-stress. Nah, join slab beam, ya, seperti ini. Nah, ini bentuk kayak gini, ya, slab sama beam, ini bentuk kayak gini. Ini beam di tengah-tengah. Kemudian nanti dicor, ya. Seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Ini juga jelas lagi, ya. Ini beam, ini ada share connector, ya. Ini beam, ini beam. Ini beam apa nih? ACS, ini beam, ini cor nanti di sini tengahnya. Di atasnya juga dicor, ada tape topping sekitar 5 sentian lah. Ya. Ini, ya. Kemudian join slab dan wall. Slab wall, ya. Ini slab dengan wall, ini ada seperti ini. Ini slabnya HCS, kemudian ini wallnya, ya. Ada tulangan masuk sini. Ini one way deh, ya. Ini kalau seperti ini bentuknya one way, ya, tidak two way. Ya. Kalau ada bolong-bolong gini, ini HCS ini bentuknya one way, bukan two way, ya. Kalau beam dengan kolom kayak gini, ya. Nanti kita praktekkan ini beam dengan kolom, ya. Anda perhatikan ini. Ini kita praktekkan nanti beam dengan kolom. Ini juga sama, cuma pakai korbel kalau ini, ya. Kalau ini tidak pakai korbel, ini pakai korbel. Menumpuk di korbel beamnya. Kalau ini beamnya menumpuk di sini sedikit, selimut beton, masuk, ada sambungannya di bawah, atasnya nanti dipakai tulangan utama, ya, karena tidak dipasang dulu. Setelah dicor ini, nanti bareng-bareng dicor bareng-bareng, ini dipasang dulu, ya, baru dicor bareng-bareng nanti, ya. Kenapa ini dibuka?
Ini dibuka karena untuk memudahkan memasukkan tulangan atas. Ya, kalau ini nggak dibuka, susah masukinnya. Nah, ini adalah yang akan kita praktekkan seperti ini, tapi tidak menggunakan ini nanti. Ya. Nah, ini untuk kolom-kolom ya. Jadi ada sambungan kolom. Ini panel ya. Ini panel-panel kayak gini, pakai las juga sama. Panel dengan panel di las ini. Ini pakai baut, boleh pakai las boleh ya. Kalau dulu saya pernah laksanakan di las, ini pakai las ya. Ini pakai baut, ini pakai las. Tapi dihitung ya, kekuatannya dihitung. Nah, kalau ini adalah kolom dengan kolom menggunakan baut. Nanti di grouting. Dia akan rapat nanti ya. Ini baut. Kalau ini tidak menggunakan baut, nanti kita menggunakan praktek seperti ini ya. Seperti ini, kita praktekkan nanti seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah untuk kolom dengan pondasi, dia menggunakan baut dan menggunakan cor. Kalau ini menggunakan baut, ini menggunakan cor. Ya. Jadi boleh dipilih yang mana. Ini menggunakan baut antara sambungan kolom dengan pondasi, palcap. Ini yang lantai dengan lantai tadi ya. Lantai dengan lantai ada tulangan. Tulangan ini tadinya ke sini, Dek. Bentuknya U. Ini juga bentuknya U. Setelah disambung, ini tekuk kiri, ini tekuk ke kanan. Jadinya bentuknya kayak gini nanti. Ya. Jadi saling hilang ini dua. Nanti kita praktekkan seperti ini. Ya, kita praktekkan seperti ini. Ini juga sama, cuman ini two-way slab karena dia ada tulangan menerus ini. Ya. Ada cor, tulangan menerus, ada tulangan horizontal S dan Y. Kalau ini hanya tulangan S atau Y saja. Kalau ini tulangan S dan Y ya. Ini dicor. Ini ada namanya two-way slab. Ini one-way slab. Bedanya itu ya. Jadi kalau sini tidak ada tulangan S, E, tapi S atau Y. Kalau sini S dan Y. Ya. Ini grouting. Ini panjang penyaluran, sesuai dengan panjang penyaluran ya. Ini korbel, ya kamu udah belajar korbel nanti mungkin di depan teori ya. Perhitungan korbel kayak apa kamu harus paham. Ya. Nah ini sambungan bentuk korbel. Isi melas ini ya, isi melas. Nah, resiko sambungan harus dibina, harus kuat, harus daktel. Jadi sambungan itu harus kuat dan daktel. Perubahan volume atau non-shrinkage, ya. Jadi di sini tidak ada perubahan volume. Kemudian kekakuan, harus kaku, harus tahan kebakaran, pakai selimut beton, mudah dikerjakan ya. Jadi ada kekuatan, daktilitas, non-shrinkage, kekaku, tahan kebakaran dan mudah dikerjakan. Tahan kebakaran dari selimut beton ya. Makanya kalau di lapangan nanti kamu harus menggunakan selimut beton. Kalau tidak, ya, kalau kebakaran mudah runtuh nanti ya bangunannya. Karena langsung kena besi apinya. Nah, ini pabrikasi yang tadi ya. Tadi ada baik banget. Ya, salah satunya ini pabrikasinya adalah dari di sini cetakan, cetakan dibersihkan, kemudian dibentuk ya, garis-garis di mal di sini ya, kemudian di reinforcing di sini kasih tulangan, kemudian dicor, kemudian digetarkan, dipadatkan, kemudian dihaluskan, dan di sini dirawat baru dipindah. Ya kalau udah sesuai dengan umur, diangkat, dipindah. Ya, stockyard namanya, di stockyard ini ya. Kalau ini adalah dinding berdiri deh. Cuma kalau bentuknya lantai itu dia tidur ya, lantai balok kolom tuh tidur ya. Kalau dinding dia berdiri karena dia mencegah supaya tidak retak. Ini ya. Ini sirkulasinya seperti ini. Nah, pasal fabrikasi itu banyak sekali ya. Yaitu satu mengenai pengangkatan yang berhubungan dengan scaffolding. Jadi precast itu sangat minim sekali kayu, tidak ada kayu mungkin ya. Dia hanya scaffolding aja, untuk itu pun tidak semua scaffolding, hanya steel proof untuk menjaga balok supaya tidak jatuh. Ya. Boleh juga tidak menggunakan scaffolding, tapi ini hitungannya harus masuk. Tanpa scaffolding dia tidak lendur, tidak retak. Boleh dihitung seperti itu ya. Ini juga sama. Dan jangan ada batu di sini ya. Kalau ada batu-batu segala macam dia akan pecah, retak, apalagi plat ya. Jadi hati-hati.
Nah, ini untuk istilahnya apa ya? Elevating ya, atau verticality. Dia menggunakan proofing sini supaya dia tegak ya, ala X dan Y supaya dia tegak, tidak boleh ada pergeseran. Kalau bergeser nanti balok atasnya tidak nyambung ya, karena ada pergeseran. Jadi precast itu harus hati-hati. Kalau di lapangan nanti harus kerjaan precast itu harus hati-hati, harus benar-benar presisi ya. Dia boleh toleransinya ada sekitar 1 mili ya, atau 2 mili saja ya. Nah, ini adalah pada saat pengangkatan balok, dia bawahnya tidak ada steel proof. Dia langsung balok karena sudah didesain untuk seperti ini, kuat ya. Nah, ini nggak ada perancas sama sekali, Dek ya. Sangat dream building. Kalau ini adalah T. Konstruksi balok T. Ya, ada yang double T, ada single T. T itu kenapa dia pakai sebut T? Karena tingginya ini, Dek. Tinggi sekali ya. Kemudian ini ya, untuk dinding, Anda lihat titik angkatnya banyak supaya mencegah retak, pecah ya, lihat seperti ini. Ini balok, ada titik angkatnya sini Anda lihat ini ya. Ini juga balok, ini ada sambungan ke kolom nanti. Ya, ini sengkangnya banyak di atas kelihatan, nanti masuk tulang utama di sini. Ya, seperti yang tadi ya. Nah, ini adalah stock cat atau penumpukan. Nah, ini untuk dinding kayak gini penumpukannya, Dek. Di berdiri. Kalau ini lantai. Anda lihat di sini ada kayu-kayu, dia harus sejajar. Kalau tidak sejajar, dia akan retak karena ada momen yang bebannya sekian ditumpukan ke bawahnya. Beban sekian tumpuk ke bawahnya, kalau geser sedikit dia akan cantilever. Sedangkan ini tidak didesain untuk cantilever, ya. Plat-plat ini tidak didesain untuk cantilever ya, Anda ingat ya. Kalau dia bentuknya tidak rata gini dan letaknya tidak tepat, dia akan retak. Nah, kalau ini adalah tangga ya, seperti ini bentuknya. Ini untuk plat-plat sambung ya, untuk plat sambung nanti, dan untuk erection juga bisa. Ini pengangkatannya ya. Anda lihat di sini ada lifting frame ya, pengangkatan titik angkat. Ini boleh 2, boleh lebih. Ya. Boleh 2, boleh lebih, boleh 4, boleh 5, tergantung bentuknya dan beratnya. Ya. Ini juga sama, ada 4 untuk lantai. Minimal kalau lantai 4 ya. Lantai minimal 4, boleh lebih, tergantung bentuknya. Nanti di sini akan ada praktek untuk pengangkatan nanti ada. Ini juga sama ya. Nah, semua pengangkatan adalah dia memerlukan titik angkat ya. Ada titik angkatnya, lifting frame-nya yang benar ya. Rangka untuk pengangkatan yang benar. Bebannya diperhitungkan, stok catnya harus sesuai. Sudut angkat harus sesuai, kapasitas angkat harus sesuai ya. Semuanya adalah untuk pengangkatan ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Anda lihat ini kolom langsung berapa lantai ini ya, ke atas tuh ya. Berapa lantai ini? 2 lantai langsung ya. Ini ada bolong di sini, tulangan kelihatan belum dicor, nanti dicor lahir ya pada saat sudah berangkai dengan balok. Ini diperhitungkan perhitungannya ya. Ini untuk balok, ini double T tadi ya, double T, ini balok biasa, dimasukkan tulangannya, dicor nanti ya. Ini plat lantai sangat tipis ya. Ini hati-hati, ada 4 titik pengangkatannya. Ini sudah perhitungkan untuk cantilever mungkin ya, jadi maka dia panjang ya. Hati-hati ya. Kalau ini tidak diperhitungkan nanti bisa retak ini. Di sini bisa retak. Ini HCS sedang diangkat ya, seperti yang tadi. Ini bentuknya HCS. Ini adalah strand ya, wire strand di sini. Daerah bawah, makanya dia one way slab. Ini bukan two way slab ya. HCS itu tinggi-tinggi ini ya. Ini bukan two way slab tapi one way slab, satu arah. Kalau ini juga satu arah. Ini tadi deh ya, akan kita praktekkan seperti ini. Awalnya dia ke sana, nanti tekuk sana, tekuk sini nanti ya. Kilang. Tebalnya lantai ini adalah setengah tebal lantai full. Misal lantai full 12, dia dicor 6. Kalau 13, 6,5 ya. Kalau ini full kalau ini ya. Ini tangga, Anda lihat tangga bentuknya ya, manis. Ini wall, Anda lihat titik angkatnya itu ya sangat banyak.
Ini wall pada saat mau diangkat, ini hati-hati bisa retak, bisa patah. Anda lihat itu ya, ada roda di sini. Ini permainan dia supaya dia seimbang. Ya, dia ada berat sebelah, jadi seimbang dan menggunakan roll. Nanti di lapangan gitu deh caranya deh ya. Untuk bola-bolanya tipis gini harus menggunakan ini, roll. Ya. Ini shape proofnya panjang-panjang banget ya, Anda lihat. Untuk berapa lantai ini? 2 lantai kali ya. Atau tinggi lah paling enggak. Nah ini bisa juga dari hollow core diganti oleh Haslab. Nanti perhitungannya, nanti ini semester 6 ya nanti ya. Ini ya, ini precast, pilarnya udah precast sekarang banyak. Ini deh, atasnya sudah ada, yang ini belum ada malah. Ini kalau bisa Anda nanti lapangan ini bisa precast deh ya. Caranya nanti gampang ya. Kalau mau precast ya, nanti kalau mau tanya precast ke saya ya. Untuk masalah pilar. Kemudian ini ada lantai, ya, Anda lihat lantainya. Ini precast, atasnya topping. Jadi ada 2. Yang tadi ini ya, ini precast, ini topping. Ya, ini solid. Nah, ini adalah untuk jembatan kereta api, namanya hibrid ya. Hibrid itu ada beton ringan dan beton normal. Ya, mungkin lebih tinggi ada juga. Tapi di sini menggunakan beton ringan. Beton ringan gunanya untuk apa? Untuk menutupi aja ya. Kayak gini nih. Dia nggak ada manfaatnya kalau beton itu beton normal karena tarik di sini daerahnya. Ya. Ini digunakan di luar negeri ya. Untuk jembatan kereta api. Nah, ini adalah copper wall ya, kerjaan precast. Nah, ini dikerjakan di Adikarya oleh Adikarya dulu ya, waktu saya di sana ini. Ini adalah perumahan susun di depan terminal Lebak Bulus lama. Di situ ada perumahan PU nggak salah. Nah, ini seperti ini, tulangan seperti ini ya. Ini terminal PU depan terminal PU. Kalau Anda orang sana bisa lihat itu ada bangunan 10 lantai. Semuanya precast ya. Nah, ini adalah beberapa lama ya, tahun 2010-an ini ya. Ini Wika mengerjakan ini dengan bentuk precast pakai korbel ya, di sini. Nah, ini adalah eresennya untuk beton precast. Ya. Oke. Saya rasa itu aja. Nanti mungkin ada inovasi ya dari Anda, ada kebijakan yang mendukung, dan marketnya akan lebih baik nanti ya. Jadi saya rasa itu aja untuk apa namanya, untuk beton precast teoritisnya. Ada yang tanya nggak deh sampai sini deh? Ada yang tanya? Ada yang tanya deh? Dada? Dada? Halo? Belum ya? Oke, saya akan bahas sekarang masalah untuk praktek precastnya ya. Di sini Anda lihat ada seperti ini pondasi, nanti kita buat precast pondasi ya, seperti ini. Ada lubang. Ini untuk kolom atas ya, nyambung kolom atas, ini pedestalnya. Ini tulangan kayak gini nanti kita buat ya, bentuk kayak gini. Tapi nggak seperti ini ya, bisa macam-macam sebagai kotak ya bisa nanti. Tapi jenisnya seperti ini nanti. Kemudian ini juga sama, kita lakukan seperti ini, pakai ini ada tulang bawahnya ya keluar. Atasnya tidak ada tulang dulu, nanti terakhir setelah dipasang tulang atas baru dicor bareng. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, bisa seperti ini nanti ya. Nanti kita bentuk seperti ini. Lebih kurang seperti ini ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Mungkin saya akan masuk ke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan masuk kemana? Ke penggambaran ya. Nggak ada yang tanya deh? Nggak ada yang tanya? Nggak ada? Belum, Pak. Saya akan masuk ke ini nih. Penggambaran. Nah ya, saya akan masuk penggambaran deh. Tadi yang pondasi ya, saya gambar pondasi.
Nah, tapak samping ya. Ini saya gambar tulangannya ya, tulangan pondasi. Nanti kita buat tulang pondasi seperti ini. Kita buat tulang pondasi seperti ini nanti, ya, gitu ya. Cuman nanti ada kaitnya ya, tetap ada kait. Saya nggak gambar kaitnya di sini, tidak saya gambar kaitnya, tapi nanti ada kaitnya ya. Tulang gini ya, karena buat nanti tulang pondasi bentuknya kotak. Jadi kita rencana pondasi itu bentuknya kotak. Ya, bentuknya kotak gini ya. Gini ya. Ini kotak gini ya. Ini tulangannya. Pondasinya bentuknya kotak ya. Hasilnya akan nanti dicat bentuknya kotak. Ini tulangan yang arah sini. Nah, teman, nanti ada gambar nih jaraknya ya antar tulangan. Ini adalah pakai diameter 10 aja ya. Jadi 10 jarak 50 atau 15 cm ya. Nah, ini gini nanti ya, Anda buat seperti ini. Di D10 jarak 150. Kemudian di sini jaraknya sebenarnya adalah 75. Jadi jaraknya 75. Ini jaraknya 75. 750 ya berarti ya, 75 mili. Ya, 75 cm ya, istilahnya gitu. Jadi jaraknya adalah D10 jarak 150. Jadi ada 6 buah ya. 6 buah bentuknya kayak gini nanti ya. 6 buah. Arah S dan arah Y jadi 12 buah ya. Arah S dan Y jadi 12 buah. Tolong perhatiin ya. Nah, kemudian ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sini ya. Nah, kemudian bentuknya ini nanti Anda sambung dengan bentuk kolomnya ya. Nanti ada kolom sini, tulang kolom. Saya gambarkan seperti ini. Mana? Waktu balik kemana ini dia? Nah ini ya, ini saya balik sini, saya taruh sini. Nah ini tulang kolomnya tapak samping ya, tapak samping. Jadi tulangnya sebenarnya ada 4 ya. Tulang ininya ada 4 ya. Kita buat ada 4 ya, ini tapak sampingnya aja. Ini ada 12 SA, arah S dan Y. Kalau ini ada 4 ya, ini ada 4 buah. Nah, panjangnya ini nanti kita buat sesuai dengan apa namanya? Biasanya ada slope di sini ya, di bawah ada slope, baru sambungan ke kolom ya. Boleh dilakukan itu nanti pakai slope boleh ya. Kemudian nanti pakai kolom ya. Kita nanti menggunakan slope. Nah, sekarang panjang ini berapa sih? Sekarang kita harus melihat ke bentuk dari slope-nya ya. Nah, slope-nya kan di sini nih, nanti numpuk di atas, misalnya di atas apa? Menumpuk di atas apa namanya? Palcap misalkan.
Ini slope-nya ya. Ini slope. Ya, misal gini ya. Ini tulang saya besarkan dulu. Jadi biar kelihatan. Ya, kayak gini ya bentuknya. Ini slope deh, ya, ini slope. Cuman besok kita tidak menggambar slope ya. Kita menggambar langsung ke balok kolom ya, sama lantai ya. Karena nggak cukup waktunya nanti ya. Jadi ini Anda lihat seperti ini. Tinggi slope nanti kita perhatikan berapa, misalkan kita menggunakan slope ya. Dan ada juga slope yang dipakai di sini deh. Biasanya ada juga seperti ini. Dan itu sering terjadi, memang harusnya seperti ini. Dia hanya menahan oleh beban gravitasi dan beban horizontal. Jadi untuk menahan gerakan dari pondasi ya. Ini nggak boleh ditaruh di atas karena dia membuat kolom itu tidak bisa menahan untuk beban horizontal. Tapi kalau didesain dengan beban horizontal, dia bisa ya nggak apa-apa. Kamu desain dulu ya beban horizontal mampu nggak menahan gitu loh. Tapi kalau tidak ya di bawah. Karena besar ya 10% dari P ya. Slope itu menanggung 10% dari P untuk aksialnya. Nah, ini ada yang di atas dan di bawah ya. Ini kita misalkan dia di bawah ya. Jadi kita tidak menggunakan slope ya. Kita misalkan ini di bawah. Ini bentuknya dari bawah. Jadi kita tidak mempraktekkan untuk slope. Jadi pondasi dan kolom. Nah, kolom itu nanti ada di atasnya. Nah, kolom itu ada di atasnya nanti. Nih ya. Kita mau praktek seperti tadi ya. Kolom yang di dalamnya tadi ada bolong-bolongnya ya. Berarti di sini harus ada selongsong untuk masuk tulang kolom dari atas. Dia adanya di dalam ya. Kalau saya buat ini tidak ada, cuma saya buatnya ini ada warna merah. Ya, saya buat seperti ini. Nah, apa ini? Ini adalah pipa ya, pipa galvanis yang akan masuk tulangan nanti dari kolom. Ini ceritanya kolom saya potong ya di sini ya. Saya potong. Ini ada tulang kolom dari atas ke bawah. Kita kasih warnanya kuning dengan ketebalan. Nah, ini ya. Kalau kuning nggak bagus. Ini aja. Nah, ini aja ya. Pipanya ada 4 ya. Pipanya ada 14 ya. Ada 4. Nah, ini gini bentuknya ya. Ini saya buat grup aja biar nggak susah nantinya. Oke ya. Saya kebawain dulu deh biar enak nih. Kebawain dulu. Jadi ini saya kebawain dulu semuanya. Entah caranya saya grup dong. Cobain ya. Ini kok ikut nih. Ini saya kebawain gini ya. Jadi nah gini ya.
ketinggian pipa dengan ketinggian tulangan ini sama ya, ketinggian ini sama. Karena nanti kita cor di sini deh. Nanti kita cor selebar kolom, ya kita cor nanti di sini. Nah ini kolom bentuknya kayak gini deh. Kalau ini saya angkat, ya saya angkat ini kolom bentuknya gini tuh. Nah ini kolom bagian bawah. Kalau ini adalah bagian fondasi. Ini saya grup dulu deh. Grup dulu deh. Ya. Ini slope, ini fondasi, ini kolom. Jadi kalau kolom bentuknya kayak gini, bawahnya ya, bawahnya. Ini nanti masuk dari atas ke bawah seperti ini. Ya. Bawahnya ini antara tulangan dengan bawah ini harus ada gap sekitar 1 cm. Supaya apa? Tidak ganjel. Kalau dia ada yang salah tidak ganjel ya. Jadi antara tulangan kolom dengan bagian bawah pill head ini ada 1 cm. Gantung. Jadi kalau dibentuk gini deh. Nah, gantung gitu ya. Bentuknya gantung. Ya, jelas ya. Nah, ini adalah untuk bagian bawah. Tapi ingat, di sini harus ada apa? Sengkang. Kolom itu harus disengkang sini ya, harus sengkang. Kita akan buat sengkang sini. Ya, ini ada sengkangnya nanti ya. Jarak sengkang ke tulangan itu ada 5 cm. Ya. Bukan sengkang dengan sengkang ya. Sengkang bukan dengan sengkang, tapi ke tulangan itu ada 5 cm. Maksudnya dalam peraturan tuh gini ya. Dalam peraturan ya. Jarak sengkang dengan tulangan ini ada 5 cm ini. Maksimum 5 cm. Ini dengan ini maksimum 5 cm. Nah, nanti bentuknya gini deh ya. Untuk bagian bawah. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti bentuknya nanti ya. Jelas ya. Ada yang tanya nggak sampai sini? Ada tanya? Ini bentuknya segi 4 ya, atau view sangkar di sini ya. Jadi kalau digambarkan gini bentuknya. Ini tulangan ini ya, kolom ya. Tulang kolom. Ini beton kolom ya. Jadi bentuknya ini bujur sangkar deh, sengkangnya gini bentuknya. Sengkangnya bentuknya. Jadi sengkangnya ini bentuknya adalah kayak gini ya. Nah. Nah, sengkangnya bentuknya kayak gini tanpa atas ya. Nanti ada tulangan ini di sini deh. 1, 2, 3, 4. Dia tanpa atas ini ya. Ada kaitnya nanti ya. Jadi sengkang itu ada kaitnya. Memang gambarnya nggak ada kait ya. Nanti kamu di lapangan di AutoCAD baik kait ya. Jadi di sini Anda bisa AutoCAD, harus bisa AutoCAD dan harus bisa etap atau sub nanti ya. Nah, karena kita menghitung pengangkatan nanti pakai sub atau etap. Jelas ya? Jadi menghitung pengangkatan pakai etap atau sub nanti kita. Jelas? Nah, ini bentuknya kalau dari atas bentuknya ini ya, tulangan sengkang ini seperti ini. Nah, tulangan-tulangan ini. Ini tulangan di sini 1, di sini 1, tulang ini di sini 1, di sini 1 aja ada 4 ya. Ingat, ini pipa. Ya, pipa di samping tulangan ya, jelas. Nah, ini ada bentuk kayak gini, tapi tulangan ini ya, tulangan kolom ini dia tidak berhenti di sini, Dek. Dia menerus untuk apa, Dek? Tulangan kolom atas kalau bisa satu cara, atau yang kedua tetap begini. Jadi kolom itu tadi seperti ini masuk ke dalam. Yang kedua. Ya, jelas ya? Jelas, Dek?
Jelas? Jelas, Pak. Nah, itu dulu cara ya. Ada bentuk seperti ini, ya, mau ke atas, nanti dari atas kolomnya itu bentuknya dia ada pipa di dalam kolom, atau tetap di sini seperti ini. Nanti kolom ini di sini ada pipa, di sini kolom ini. Kalau yang di sini kolom yang atas ada pipa, kalau yang ini kolom yang di sini ada pipa, supaya masuk tulangan dari atas kolom ke dalam. Ya. Jadi gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Dan terus menerus seperti itu nanti. Jadi nanti kita pilih yang ini aja ya, salah satu ini aja. Ini tidak ada apa namanya tulangan ke atas. Ya seperti ini ya. Tulang kolom atas mati, ya masuk dari atas ke bawah. Tapi, nah ingat, di atas itu ada namanya balok. Ingat ya. Ini ada balok. Balok itu masuk ke dalam selimut kolom. Nah, ini masuk dalam selimut kolom ya. Dan, nah ini balok saya beda warnanya aja. Saya bedain warnanya ini ya, warna hijau. Atau ini aja biar terang. Kalau enggak, ini aja. Nah, ini ya. Ini adalah balok atasnya. Tulang boleh di sini, tapi karena ada balok, dia harus tulang itu naik ke atas. Kenapa naik ke atas? Karena nanti akan dicorin deh sama ya. Dengan topping, namanya topping. Ya, namanya topping. Nanti di sini ada topping. Ya, topping itu adalah pengecoran setelah ada precast dipasang. Ada topping, pengecoran beton segar. Ini tinggi ini adalah 12 atau tebal plat dikurangi dengan selimut. Ini tinggi ini. Jelas ya? Tebal plat dikurangi selimut. Ini ada tinggi ini. Dari sini ke sini nih, perhatikan ya. Besok jangan sampai ada tanya lagi nih. Dan di sini ada namanya tulang sengkang. Ini ada sengkang-sengkang. Ya, Anda lihat sini. Tulang sengkang jaraknya kita ambil nanti pada praktek kita ambil 10 cm ya. Supaya kelihatan nanti bedanya. Ya, ini tulang sengkang. Nah, ini ya, memanjang sini deh ya. Sepanjang balok. Ini ada tulang sengkang. Ini memanjang balok sini ada tulang sengkang semua ya, jelas. Kanan kiri juga ada. Jadi kanan kiri juga ada. Kita buat kanan kiri. Nah, ini ya. Jarak ini ke sini 5 cm. Ya, perhatikan ya, jangan lupa. Ini kita buat jarak 10 cm di sini tumpuan di lapangannya, nanti kita buat jaraknya 15 cm. Di sini 10 per 4 L, di sini 15. Nanti saya gambarkan di sana nanti di sini ya. Nah, ini nanti di sini growting deh. Nanti kita growth. Setelah masuk tulang utama. Nah, setelah itu masukkan tulang utama. Setelah ini precast ya, beton jadinya. Ini terakhir dipasang. Nanti ada tulang di sini. Tulang di sini ya. Baru nanti ini
di growing. Di growing, di topping kok di growing. Ini di topping ya, di growing lah gitu. Nah ini ya, wah ini kok nyamar nih. Warnanya beda aja deh. Warna saya bedain aja ya, warnanya jangan itu. Warnanya pakai ini aja. Nah ini ya, jadi di growing, di topping ya. Dicor beton segar lagi ya. Ini nanti keisi semua deh. Ini juga isi nih. Yang di sini udah keisi jelas ya. Ini juga nanti ke topping ya, ke topping semua nanti. Nah ini ke topping juga sama. Nah kayak gini. Ini topping adalah terakhir, dicor lagi nanti ya. Setelah terpasang semuanya ya, ini tulangan ini ada di balok, ngikut beton precast. Kalau saya gambar di sini bentuknya, kalau saya lihat gambar sini bentuknya ya kayak gini. Kok ini? Kok ini sih? Ya orang tenang. Nah ini kayak gini bentuknya nanti ya, bentuknya untuk tulangan precastnya, beton precast, beton jadinya. Ya. Ini sengkangnya. Nah ini gitu ya. Sebentar ya. Pembokan mah. Semuanya sama kayak konsinya. Beda. Sama ya? Beda, terus jadi nggak lagi di sini. Bener nyari-nyari hilang semua loh. Yang kayak gini aja ya. Saya mulai lagi deh ya. Ini adalah balok precast ya. Kalau saya buat hijau, saya buat warna hijau sini. Hijaunya mana dia ini ya. Nah hijaunya ini ya, ini aja nggak apa-apa. Ini precast, jadi beton jadi. Di mana dalamnya ada tulangan seperti ini. Dan satu lagi tulang utama. Bawah. Tulang utama bawah, ini mentok sampai ke beton precast ini. Ya. Ini mentok sampai sini dan ada naik ke atas yang tadi saya gambarkan ya. Ya, seperti ini. Anda lihat. Jadi ini ada tulangan bawah keluar ya. Kalau saya ambil gini-gini ya, bentuknya gini ya. Kemudian gini, saya masukkan lagi. Juga dari sebelah kanannya. Ini saya grup dulu.
Nah, ini sebelah kanan juga sama, ya, seperti ini ya. Nah, ya, kalau saya kesatukan, ini jadi satu. Grup ini juga sama, saya satukan ya. Grup ya. Ini saya satukan juga nih. Nah, ini jadi grup ya. Nah, jadi grup ya. Ini ada tulangan bawah, jadi bawahnya ada tulangannya deh ya. Ini ada tulangan ini ya. Cuma nggak bisa gambar ya. Nah, ini kalau saya buka gini. Nah, ini bentuknya kayak gini deh. Ya, bentuknya kayak gini kalau saya buka ya. Nah, ini satu sini. Ini juga sebelah kiri juga sama. Ingat, ini tulangannya nggak ada. Jadi tulangan di atas nggak ada. Dipasangnya nanti ya. Yang atas biru ini nanti dipasangnya. Setelah di di lapangan. Nah, tulangan ini, yang biru ini, ya, yang biru, yang warna coklat ini, ya, agak kuning, orange ya, warna orange. Ini ya, saya gambarkan di sini, saya front dulu. Ini saya buat di back. Nah, gini ya bentuknya ya. Ini seperti ini bentuknya nanti. Ini dicor sampai sini. Nah, di sini atasnya ada pipa lagi, Dek. Mana nih pipa, gimana cara ngambilnya? Wah, ada di grup ya. Nah, nanti di atas ada pipa masuk ke dalam sini, Dek. Nah, ini ya. Ini ada masuk sebelah dalam. Ini di sini dulu, satu. Nah, gini ya. Dia akan lebih mengecil ke dalam. Tapi seterusnya sama. Ya, seterusnya sama. Ya, kayak gini bentuknya, ya. Ini kalau caranya seperti itu tadi ya. Nah, seperti ini bentuknya, Dek. Nanti kalau mata masuk ke bawah ini ya, ke dalam, tulangan ke atas lagi, seperti ini bentuknya nanti nih. Ya. Cuma dia agak dalam. Ya, jelas ya. Agak dalam cuma bentuknya, Dek, ya. Nah, atau Anda mau, Pak, saya nggak mau gini, Pak, nanti mengecil terus nih, nggak enak nih. Ini tidak menggunakan ini nih, Del. Saya ini aja perpanjang, Pak, yang atas masuk ke bawah. Boleh gitu. Ini saya perpanjang, ini saya atasin dulu. Pak, ini perpanjang aja deh. Ya, perpanjang nih. Tulangannya naik ke atas. Jadi tulangan kolom yang bawah ini panjangnya adalah tinggi tinggi balok ditambah 40D. Ini 40D yang keluar ya. Dari lantai, ingat, dari lantai 40D. Ini sengkang ini saya sini aja ya, saya buat sini aja ya. Nah, kemudian dari atasnya ya akan masuk kolom bentuknya seperti ini. Satu, kurang lebar ya. Oh, ini aja copy deh. Ini ada betonnya kalau ini ya, ini ada betonnya deh ya. Kalau ini ada betonnya. Nah, gambar ini ada betonnya ini. Waduh, nggak cukup ya. Oh, cukup. Ya. Ini kolom atasnya nanti ya. Kolom atas itu ada namanya ini deh. Pipa. Yang ada di kolom atasnya di bagian bawah.
Nah, ini di sini. Nah, ya. Rata di sini. Ruang selimut ya, nanti ada selimut sini. Nah, ini yang masuk ke dalam nanti sini, nanti dicor sini. Supaya dia nyambung. Cuma jangan lupa di sini harus ada sengkang. Jadi sengkang harus didadakan ya, jangan lupa itu. Ini harus sengkang. Dan di bawah juga dia harus sengkang. Di sini pun harus ada sengkang. Yang nggak boleh tidak ada sengkang. Sengkang kolom ya dia. Sengkang kolom ya. Bisa sengkang kolom ada ya. Ini ada sengkang kolom. Nah, ini ada sengkang kolom di dalam sini. Nah, gitu ya. Di bawah juga sama. Tidak hanya di sini aja, tapi di sini juga ada sengkangnya. Kolom di sini juga ada sengkangnya ya. Jadi kalau kita copy di sini, kalau jangan copy deh. Kita buat aja baru. Di kolom pun ada sengkangnya, jaraknya 10 cm ya. Sepanjang kolom 3 meteran ya, 3 meteran ya. Wah, ini bisa beda nih. Kali ini. Ini bentuknya kita ambil yang ini aja. Ini juga ada sengkangnya deh ya. Ada sengkang di sini. Di sini ada sengkang di kolomnya, jaraknya 10 cm, nanti ada keterangannya ya. Aduh, kok geser sih. Ini juga ada sengkangnya. Nah, jadi dalam kolom juga ada sengkang. Jadi ada sengkang semua ya, Dek. Ini sengkang ya, tulang utama segala macam. Semuanya ada sengkang semua ya. Jadi seperti itu bentuknya ya. Ada yang tanya nggak ada sama sini? Sama. Kita anggap sama aja nanti. Kalau di lapangan sesuai perhitungan ya. Cuma dalam praktek nanti kita buat sama. Kalau di lapangan dia bentuknya beda. Ada yang sesuai dengan kemampuan gayanya ya. Yang dihasilkan berapa. Ini belum sama. Bentar nih saya. Supaya enak. Oh, ini belum. Ungroup. Oh, kok nggak masuk? Oh, ini punya atas ya? Punya atas kan? Nah, ini ke dalam. Nah, gitu ya. Ini kolomnya saya utamakan bukan pendek gini ya, tinggi ya, 3 meteran ini bisa nanti. Ini juga 3 meteran. Jadi di sini juga ada ada apa namanya?
sengkang, sorry, dia nggak ada sengkang dong. Ini kan ada masuk ini, Dek. Sengkangnya di atas, bukan di sini dong. Ini salah nih, nggak di sini, Dek. Kok di sini? Saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna dulu, ini saya hapus dulu nih. Satu saya hapus, 2, 3. Ya. Jadi sengkangnya ada di atas ya, bukan di bawah. Sini ada ini, ada sengkang. Ya. Nah, sengkang itu kemana ya? Ke tulang utama, ya, tulang utama di samping tulangan tulang pipa ini, Dek. Jadi kalau saya gambarkan tulang utama yang kolom itu di sini bentuknya. Dari sini ke atas. Ya. Dari sini ke atas saya kasih warna apa ya? Ini aja. Saya tinggikan, besarkan ini ya. Apa ini sih? Nah, ini ya. Ini sengkangnya. Sengkangnya, tulang utamanya. Ini jadikan satu grup. Ini juga saya panjangkan lagi keluar. Ini saya panjangkan lagi keluar, ya. Saya satukan grup dengan yang ini. Nah, gini ya. Jadi sengkang dia nggak keluar sini sengkangnya karena di sengkangnya ada apa tulang sengkang. Tulang utamanya nggak keluar sini, Dek, karena tulang utama bawah ini masuk sini nanti. Jelas ya, ke pipa nih. Ya ini di ini aja ya, di foto ya. Ini toppingnya ya, jadi seperti itu bentuknya ya. Ini tulang utama belakangan, yang atas, yang bawah masuk tulang utama di sini ada, ya, yang bawah, karena dia dicor, yang hijau dicor, yang biru dicor udah nih. Nah ini tadi dicor belakangan, nanti di topping ini, Dek, di topping apa namanya, dicor belakangan ya, yang ini. Jelas, Dek? Ini prakteknya seperti ini ya. Nah, ini ada namanya beton yang ada di sini, Dek. Ini saya gambar tulangan itu ya, saya gambar tulangan itu ya. Itu saya gambar tulangan. Ini aja ya kayaknya. Loh, kok ini sih warnanya? Loh. Nah, ini kayak gini bentuknya ya. Nah. Jadi tadi tulangan itu tadi tulangannya. Nah, nanti kalau itu jadi ini juga sama. Yang hijau itu betonnya. Ini kalau ada betonnya begini, Dek. Dicor ada betonnya lagi nanti. Ya, kayak gini bentuknya. Betonnya kayak gini bentuknya nanti. Ya, kalau dicor. Jadi ini kolomnya tuh kayak gini, bawahnya bentuk kayak gini ya. Nanti jadi bangunan. Nah, ini sama. Ya. Ini masuk dulu ke bawah, ini masuk sampai bawah. Ini di growting di sini, ya. Jelas, Dek? Ini sama ini tulangan sama ya, sama yang bawahnya. Ini sama bawahnya sama. Bedanya di bawah. Kalau ini sampai bawah, bedanya. Kalau ini di sini aja, karena ada pipanya di sini dia. Kalau ini pipanya di bawah, ya bedanya itu ya. Jadi hati-hati. Sampai sini tanya enggak? Anda tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Yang tentang pondasinya, Pak. Ya. Kemarin tuh pas mata kuliah beton 2, Pak Pratikto menyampaikan itu kaitnya katanya sesuai peraturan yang baru itu sekarang ke dalam, Pak. Apa yang itu? Apa tanya tuh? Kait pondasinya, Pak, yang jangkar ini. Oh iya, bisa ke dalam, bisa keluar ya. Emang ini ke dalam nih. Oh. Ini bisa ke dalam, bisa keluar. Emang peraturan baru ini ke dalam deh emang. Oh, ini iya. bisa gambar keluar ini. Ya, emang ke dalam itu.
Oke, baik Pak. Berarti nanti pas praktek ke dalam ya Pak? Boleh ke dalam, boleh keluar. Ya, boleh ke dalam, boleh keluar. Memang kenapa? Dia pada saat dia itu ada beban, ada gaya momen ya. Itu katanya sih ya dari seminar-seminar itu katanya memang ini tidak semampu sebaik yang ke dalam. Karena yang diangkat Ya. adalah karena ada beban V ke dalam, ini nggak ada gitu loh, ngerti nggak? Oh iya. Ini ada beban P ke dalam, nggak mungkin dia akan Iya. menjepit. Tapi namanya, ya ini kan penelitiannya belum ada ya. Penelitian ini belum ada masalah ini. Kita kan mengadop dari luar ya. Kalau di luar pun nggak ada peraturan yang mengencang seperti itu ya dari ACI. Tapi kita mengatur ini ke dalam, ini ke dalam. Karena apa? Itu bahasan kita ya. Bahasan para pakar bahwa ini ada P, maka bebannya ke bawah. Kalau ini kejepit dari P, maka dia akan berfungsi sempurna gitu loh, ngerti nggak deh? Iya Pak. Kalau di sini nggak berfungsi sempurna, karena apa? Ini tidak ada beban. Tapi ini kalau didesain seperti yang kita lakukan 12 dB, 12 kali D kali B, 12 dB D kali B, 12 kali diameter, nggak ada masalah. Ya, karena sudah mengait. Sama dengan di sini. Seperti gitu. Boleh ke dalam nggak apa-apa, sampai ke dalam nggak apa-apa. Emang peraturan baru ke dalam. Tapi mau keluar ya nggak apa-apa. Karena apa? Ya seperti itu tadi. Ilustrasinya seperti itu. Karena ada ban P di sini. Makanya kalau ke dalam itu kejepit. Ya, kaitnya kejepit. Nah, kalau yang keluar dia nggak kejepit beban kan gitu. Dia hanya mengandalkan bonding dari beton dengan tulangan. Silakan aja. Ya. Dia ini ada 12 dB kita keluarkan kayak seperti hook di sini nih. Ini ada bengkok kan ini. Ini hook ini 12 dB tingginya ya nanti ya. Ini 12 dB. 12 dB, 12 kali diameter. Ya, Dek, jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Yo. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Sebentar ya. Oke, ada lagi pertanyaan, Dek? Tidak ada? Halo? Tidak ada? Dek? Iya Pak, belum Pak. Nah, kalau tidak ada, saya akan sebentar saya simpan dulu nih ya. Saya simpan dulu di Nah, itu ya. Nah, simpen ya, simpen dulu. Oke, saya simpen. Nah, sekarang kalau Anda tidak ada yang tanya, berarti tugas Anda hari ini ya adalah menggambar bangunan 2 lantai ya, bangunan 2 lantai dengan bentuknya simetris saja ya, simetris. Yang terdiri dari
yang terdiri dari 2 kolom, tampaknya ya, tampaknya 2 kolom, atau boleh totalnya lah, totalnya 6 kolom aja ya, saya gambarkan di sini ya. Sebentar, saya gambarkan di sini aja. Jadi kayak gini aja deh. Nah, ini saya gambarkan tidak dulu novil. Bangunan gini ya. Bangunan segi 4 ini. Ada kolom di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ada 6 kolom. Baloknya sudah tahu dong ya. Nanti baloknya saya kasih tahu di atas ya. Bentar habis ini ya. Ada balok menghubungkan antar kolom. Jelas ya. Panjangnya ini sekitar ambil aja 3 meter. Antar kolom 3 meter, 3 meter. Jadi sini 6 meter, ke sini 3 meter. Ini 3 meter, ke sini 6 meter. Ada kolom tengah, jadi 3 meter, 3 meter. Jelas? Nah, sekarang ukuran fondasinya, ya. Ini jangan, ini deh, ini dibuat dari 15 kali 5 kali 6 berapa? 900 ya? 900. Ini kira-kira seperti itu ya, 900 gitu ya, deh ya. Dia buat 990 cm ya. 90-90 ukurannya lah. Jadi di sini ada 12 buah ini. Tingginya ini ya. Tinggi ini catat ya. Tingginya ini tulangan. Saya bicara masalah tulangan ya. Bukan beton ya. Tingginya ini ada sekitar 25. Ya, 25 ini tinggi ini. Lebarnya ini udah ya. Jaraknya ini tulangannya. Terus tulangan ini diameter 10 ya, tulangan untuk kristal ini diameter 10. Sengkangnya pakai diameter 6. 6. Tinggi ini ke sini 40D ya. Ditambah dengan 1 cm. Jelas? Pipanya 40D tambah 1 cm sama juga tulangannya. Tinggi sini ke sini tulangan ini adalah 40D tambah 1 cm. Nah, kalau ini ke bawah ya, ini kalau ke bawah ditambah dengan 25 cm tadi. Ditekuknya ini adalah 12D. Ya, 12D. Udah? Ada yang tanya sampai sini? Ada tanya, Dek? Nggak ada? Halo? Halo? Belum Pak, belum ada Pak. Nah, di sini jarak sengkangnya, ini ada 10 cm. Dengan tinggian 40D tambah 1 cm. Tadi kan pipanya atau tulangan ini. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian kolom, jarak sengkangnya adalah pakai diameter 6, jaraknya adalah 10 cm semua. 3 meter tingginya. Tinggi kolom 3 meter, jelas. Tulangan ini pokok ini ada 4 kan tadi. Ke bawahnya sama, 40D. Tapi nggak tambah 1 cm. Ya. Tulang kolom dari di bawah ke sini 40D tidak ditambah 1 cm. Ke atasnya mengikuti ini. Balok pertama, lantainya ini tebalnya 12 cm setengah. Ya, 12,5 cm yang warna coklat ini. Kemudian bawahnya sendiri itu sekitar 20 cm. Atau 25 lah, ini 25 cm. Ya, ini 25 cm. Jelas Dek? 25. Jarak sengkangnya di tumpuan itu 1/4 L. Itu sekitar 10 cm. 1/4 L. Terus setengah L lagi, yang dulu praktek beton pernah kan? Setengah L di tengahnya itu jaraknya 15 cm. Ujung satunya lagi 15 cm, 10 cm. Bentuk ujungnya sama dengan kayak seperti ini ya, bentuk ujungnya. Jadi ujung sini sama dengan seperti ini bentuknya, ya, jelas? Bentuk balok seperti ini. Ya, jelas ya. Ini tingginya 25, ini 12,5. Tulangan ini pakai 10. Ini 6, ini 10. Yang bengkok ini 10. Ini 12 dB deh ya ke atas ini. Jadi ini 12 dB sini. Ya, lebihnya mentok. Makanya bilang pakai AutoCAD. Bener pakai AutoCAD. Saya nggak bisa ukurannya di sini, mentoknya berapa saya nggak bisa karena pakai AutoCAD yang benar. Jelas? Jelas, Dek?
tingginya setinggi 12,5 ditambah dengan 25 tinggi ini ditambah ke atasnya 40D. Ini 40D. Untuk lantai 2-nya nanti. Ya, jelas ya. Sengkangnya ikutin dengan AutoCAD. Saya nggak tahu sengkang di sini berapa nanti, di sini nih. AutoCAD. Saya nggak tahu ya. Lantai atas bentuknya kayak gini, ya. Tapi atasnya bentuknya kayak gini, ya. Bentuknya kayak gini atasnya, tapi bawahnya kayak gini bentuknya, yang kolom ini. Sengkangnya sama, ini 10 jaraknya. Sampai bawah, sampai atas. Kalau balok beda. Seperempat L-nya 3 meter ya, baloknya 3 meter juga sama, seperempat L sekitar berapa lah? 10 cm, setengah L 15 cm, seperempat L lagi 10 cm. Totalnya L-nya adalah 3 meter. Jelas ya? Nah, sampai sini ada tanya enggak? Oh ya, baloknya ukuran lebarnya belum ya. Lebar balok itu sekitar tulangannya, ya, tulangan balok itu sekitar, bentar. Tulangan baloknya sekitar lebarnya sekitar 25 cm. Atau 20 cm lah ya. 20 cm, di sini 25 ditambah 12,5. Ya, jelas ya. Kalau kolomnya lebarnya, kolom tulangan lebarnya ya, lebar kolom tulangannya itu sekitar 25 kali 25. Kalau enggak 20 ya, kali 20 kecilan enggak ya? 20 aja deh, 20 aja boleh. Kolomnya ya, tulangannya adalah tulang utama ini, sengkangnya 20 kali 20. Jelas, Dek? Jelas? Ada yang tanya nggak sampai sini? Ada yang tanya? Oh iya, ini 20 aja. 20 tambah 12,5. Ya. Kolomnya 20 kali 20 ya ini ya. Yang atas menyesuaikan. Jelas maksudnya? Yaitu karena kita nggak tahu. Karena berapa sih jaraknya ini? Pipanya pakai ukuran itu sekitar 1D. 1 in. Ya. Pipanya 1 in ya. Ada 4 pipanya juga. Di tepi apa? Di depannya, di tepinya tulangan utama. Jadi sengkang yang bawah ukurannya adalah 20 cm kali 20 cm. Yang atasnya saya nggak tahu. Ya, atasnya saya nggak tahu. Terus yang balonnya 20 cm kali 12, ini 12,5 ada ya. Ini 20 ya. Ini 20 lebarnya. Jangan 20 deh, kebarannya 15 aja deh ini deh. 15 ini 25. Ya, 15 aja nih ya. Sengkangnya 15 ya, balok ya. Bawahnya lebarnya 15, atas 20, ini 12,5. Jelas? 12,5. Sorry, 10 cm. 12,5 sama platnya kan, Dek. Tebal platnya 12,5. Ini 10 cm, Dek. 10, 20, ya. Ini sekitar 15 ya. 15 cm cukup lah. Ada lagi pertanyaan? Diameternya diameter 6 ya kalau sengkang ya. Kalau utamanya diameter 10. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Halo? Nggak ada? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau nggak ada, berarti Anda silakan menggambar ya untuk besok dipraktekkan ya. Nanti kalau nggak tahu tanya ya WA saya ya. Jelas? Kalau misalnya ada pertemuan lagi nanti siang aja, jam pertemuan boleh sore-sorean lah, jam siang. Kalau siang nanti ada rapat saya jam 1 ya. Jelas? Oke?
Oke, Pak. Oke ya. Mas, Pak. Oke, saya rasa itu ya. Saya rasa itu aja hari ini. Silakan Anda mulai. Ini masuk semua nggak nih? Masuk semua? Kevin nggak masuk ya? Oke, jadi hari ini nggak masuk, dicatat nanti ya. Kevin tidak masuk hari ini ya. Tolong besok kita online ya. Masuk jam 7:30 seperti biasa ya. Jelas? Jangan lupa pakai masker. Semuanya protokol ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Yo, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Besok